Nih, kalau mau milih tebing yang mana bisa dipanjat seperti layaknya kita memilih makanan pada menu, disinilah tempatnya di Pantai Siung, di Kecamatan Tepus, Gunung Kidul. Nuansa purba di sini sangat terasa di Ngelanggeran, di Kecamatan Patuk atau bahasa sini adalah Patuk. Masih juga termasuk di kawasan Gunung Kidul. Ini adalah merupakan kawasan gunung purba yang diperkirakan umurnya sudah mencapai 70 juta tahun tuanya. Nggak kebayang ya, luar biasa sekali. Gunung Ngelanggeran merupakan gunung purba yang struktur batuannya tersusun oleh material vulkanik tua. Sekitar 60 juta tahun yang lalu, Ngelanggeran diperkirakan merupakan gunung aktif. Gunung yang telah membatu ini membentangkan keindahan alam di Kecamatan Patuk, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Walaupun termasuk jalur wisata, tapi rupanya mendaki untuk sampai ke puncak nggak main-main deh. Napas sudah hampir habis. Tidak lagi dapat ditemukan aktivitas vulkanik pada badan gunung. Semua telah membatu. Hanya menyisakan sebuah fakta geologi berupa pemandangan batu dari bagian lava yang telah membeku selama jutaan tahun yang lalu. Sedang bagian tanah pelapis luarnya hilang akibat proses alam. Di sini ada beberapa patahan atau crack yang membuat dua jalur bawah dan yang atas ini bisa terlihat dari bawah juga. Dua-duanya sama-sama luar biasa. Saya bingung nih mau lewat mana. Coba yang atas dulu ya. Banyaknya batuan sedimen vulkanis klasik seperti batuan andesit, breksi, tufa, dan bekas aliran lava andesit merupakan beberapa bukti jika pernah terjadi aktivitas vulkanik di Gunung Ngelanggeran. Rekahan-rekahan batu berukuran besar pada jalur pendakian menjadi pemandangan menarik selama menuju puncak gunung batu ini. Setelah menguras keringat, melakukan pendakian sampai ke tempat ini tuh rasanya lega banget. Aduh, enak banget rasanya istirahat di sini. Dan yang seru nih, melihat pemandangan di sini, saya bisa melihat karakter khas dari Gunung Kidul yang memang terdiri dari bebatuan kars. Seperti kontur tebing yang ada di belakang saya, kemudian juga pegunungan batu ini, dan pastinya gua-gua alam yang akan menarik untuk dikunjungi. Luas kawasan kars di Indonesia mencapai 15,4 juta hektar yang terbagi dalam beberapa wilayah.
Gunung Kidul salah satu daerah lintasan Kars yang membentang dari Kabupaten Bantul hingga Tulungagung, Jawa Timur, atau yang dikenal dengan kawasan Kars Gunung Sewu. Daerah Kars memiliki bentangan alam dan pola hidrologi khusus, salah satunya dicirikan dengan terdapatnya goa-goa dan cekungan-cekungan tertutup. Oke, terima kasih Mas. Ya. Akhirnya saya sampai juga di Desa Bijiharjo, Desa Wisata Bijiharjo di Kecamatan Karangmojo, Gunung Kidul, dan di sini saya bisa melakukan caving, tapi cavingnya nggak trekking atau rappelling, melainkan saya akan melakukannya dengan tubing. Ini ada batu yang unik, Mbak. Kalau di sini namanya batu klor. Kalau ini bisa kita pakai. Oh, ini profesornya. Ya, coba. Oh iya. Gua Pindul memiliki panjang sekitar 350 meter dengan lebar hingga 5 meter. Ketinggian langit gua mencapai 4 meter dari permukaan air. Gua yang terletak di Dusun Gelaran, Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo ini memiliki aliran arus yang cukup tenang. Cave tubing menjadi pilihan yang tepat untuk menikmati keindahan yang tersembunyi dalam gelapnya perut bumi. Oke, jadi kita harus pakai ini. Iya, Mbak. Ini adalah safety buat kita menggunakan ban tubing untuk menyusuri Gua Pindul. Wah, jauh nggak bawanya? Enggak, cuma jalan 50 meter. Kemudian Oke. kita menyusuri 350 meter. Ya, ternyata saya memang nggak salah pilih untuk caving kali ini. Kita akan memakai ini ban atau tubing. Jadi mudah-mudahan nggak capek. Wah, cerah banget. Ayo Mas. Mari. Ini saya ambil dulu ya. Kita udah mau masuk nih di pintu masuk Gua Pindul. Ini kita mau perjalanan kurang lebih 350 meter. Ini airnya kedalaman 1 meter hingga 7 meter. Ini kurang lebih penelusuran 45 menit hingga 1 jam. Wih. Kita lihat dalamnya Gua Pindul. Jadi kita udah mulai masuk nih. Sekitar 40 sampai 1 jam. Seperti ini, saya agak sedikit merasa bersalah ya. Gak apa-apa ya narik ya. Paling nggak sudah diet kemarin kan, jadi nggak berat. Tapi ini juga merupakan cara yang unik yang baru saya rasain sekarang. Cara menelusuri gua dengan cara tubing seperti ini. Tinggal angkat kaki dan rebahkan badan, nikmati pemandangannya. Seluruh bagian Gua Pindul merupakan lintasan berair dengan kedalaman mencapai 5 hingga 12 meter. Aliran air pada mulut gua terlihat mengalir cukup tenang, menampilkan kesan alaminya Gua Pindul. Sungai bawah tanah maupun aliran sungai yang mengalir di perut gua menjadi ciri khas pada setiap daerah Kars seperti di Gunung Kidul. Terdapat 3 zona pada lintasan tubing di Gua Pindul. Zona terang, zona remang, dan zona gelap. Pembagian zona berdasarkan intensitas cahaya matahari yang dapat menerangi ruangan sepanjang perut gua. Semakin jauh penelusuran, keremangan semakin terasa. Bahkan kegelapan semakin menyergap mata ketika berada tepat di bagian tengah gua. Ini
ada batu yang unik, Pak. Kalau di sini namanya batu gong. Kalau kayak begini bisa. Oh, ini profesornya. Ya, coba. Oh iya. Ornamen batuan pada dinding goa menyerupai lukisan abstrak yang menghiasi setiap bagian lorongnya. Pembentukan ornamen terjadi akibat tetesan air pada dinding goa dalam kurun waktu yang cukup lama. Di sini kita udah memasuki zona yang ketiga atau zona gelap. Jadi benar-benar gelap gulita. Dan ini merupakan stalaktit terbesar nomor 2 yang ada di Gua Pindul ini. Jadi bisa dilihat dia dari langit-langit gua sampai hampir mencapai permukaan air. Wah, ini kalau tumbuhannya sedikit itu berapa juta tahun ya umurnya, bayang. Udah ratusan tahun lagi, juta tahun. Temaram cahaya kembali terlihat di kejauhan. Sumber cahaya masuk melalui celah vertikal yang terdapat di langit gua. Karena lubang tersebut, warga setempat menyebutnya dengan istilah sumur terbalik. Pada bagian ini, ruangan gua memiliki ukuran yang cukup luas dan hijaunya air sungai kembali terlihat dengan jelas. Penyusuran selama 45 menit benar-benar nggak kerasa tadi ya. Karena suasana begitu menyenangkan, menarik, stalaktit-stalagmitnya sangat spektakuler. Dan di chamber atau di kubah ini kita bisa melihat lubang vertikal di atas, di mana matahari bisa menembus masuk ke dalam, sehingga di sini terang, tidak ada masalah sama sekali. Satu lagi, saya bisa loncat dari sini. Nih, kalau mau milih tebing yang mana bisa dipanjat seperti layaknya kita memilih makanan pada menu, disinilah tempatnya di Pantai Siung, di Kecamatan Tepus, Gunung Kidul. Sensasi keindahan Gunung Kidul yang berbeda ketika berada di antara tebing karang yang menjulang tinggi di wilayah Pantai Siung. Lokasi ini seringkali menjadi sasaran para pecinta olahraga panjat tebing untuk menaklukkan ketinggian vertikalnya. Nih, kalau mau milih tebing yang mana bisa dipanjat seperti layaknya kita memilih makanan pada menu, disinilah tempatnya di Pantai Siung, di Kecamatan Tepus, Gunung Kidul. Banyak banget tebing yang bisa dipanjat di sini, tinggal milih. Itu mana yang gampang ya? Itu kayak gampang. Terdapat 250 titik jalur panjat di sekitar tebing karang Pantai Siung dengan berbagai tingkat kesulitannya. Beberapa titik diantaranya merupakan jalur panjat bagi pemula. Namun terdapat banyak jalur lainnya dengan kondisi medan yang cukup ekstrim. Jalur-jalur yang biasanya digunakan oleh para pemanjat profesional. Ini termasuk yang agak sulit. Ada beberapa jenis tingkat kesulitan di sini. Bisa cari tebing lain yang lebih mudah nggak? Boleh? Miring banget. Iya. Saya belum diet mas, nggak kuat angkat badannya. Ada di tebing yang satunya mungkin. Oke. Yang bisa. Sip, kita cari deh kalau gitu. Banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum menaklukkan panjat tebing. Memahami kondisi tebing menjadi pertimbangan yang cukup mendasar sebelum menaklukkannya. Melihat keseluruhan tebing mulai dari dasar hingga ke puncaknya untuk memperkirakan tingkat kesulitan yang harus dihadapi setiap pemanjat. Oke. Ini kelihatannya lebih mudah karena derajat kemiringannya nggak lebih dari 20 ya. Ya, miring ke
keluarnya ya. Ini miringnya ke dalam. Rob ke sana. Ini tingginya berapa meter sampai di atas? Kalau ini kira-kira 7 meter. 7 meter ya, Ya, sampai situ ya. sampai top. Titik topnya. Awalnya panjat tebing merupakan bagian dari aktivitas pendakian gunung atau mountaineer. Ketika para pecinta alam dihadapkan oleh medan yang vertikal, maka rock climbing adalah jawabannya. Olahraga penuh tantangan ini terus berkembang, bahkan semakin diminati oleh mereka yang bernyali besar. Tidak cukup hanya nyali dan tenaga. Selain pemahaman teknik, peralatan yang memenuhi syarat menjadi pendukung yang sangat dibutuhkan oleh kebanyakan pemanjat, kecuali bagi mereka yang telah berada pada level expert. Nanti wajahnya yang lewat samping ini Rob. Iya. Nah, kalau ini dari jalur yang nggak susah. Iya. Jalur standarnya. Nanti kalau udah sampai top di titik terakhir itu, nanti saya tambah lagi ke atas. Bisa tambah lagi. Gimana? Boleh, boleh. Kekuatan, daya tahan, dan kelenturan merupakan komponen fisik yang mutlak dibutuhkan untuk melakukan aktivitas panjat tebing. Sementara mental dan penguasaan teknik, modal yang sangat mendukung untuk melintasi jalur vertikal dengan berbagai tingkat kesulitannya. Dan konsentrasi penuh yang sangat dibutuhkan untuk memilih lekuk tebing mana yang tepat menjadi tempat bergantung dan berpijak. Overhang yang beberapa meter lagi, nggak nyampe semeter lagi udah nyampe di titik pengaman yang di ujung sana itu. Kalau bisa saya mau ambil jalurnya mas kameramen ini lebih gampang kayaknya. Jadi mau ulang ke situ aja. Susah ini lagi soalnya. Nah, top. Oke, siap. Turun ya. Di Pantai Siung ini ternyata selain climbing juga kita bisa mendapatkan pijit gratis. Tapi ini beneran, ini pegel banget. Ya karena saya nggak terbiasa manjat, jadi otot lengan itu rasanya tebal sekali. Ini beneran sakit. Lumayan tadi pijat enak, tapi nggak bisa menggenggam. Bentuk tebing memiliki karakter dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Termasuk ketinggian tebing memberikan tantangan tersendiri bagi pemanjat. Butuh kekuatan fisik yang sangat mendukung untuk berhasil menaklukkan ketinggiannya. Kain mantel kembali dipasang pada jalur lintasan kedua dengan ketinggian tebing mencapai lebih dari 20 meter. Ini merupakan pemanjatan yang kedua setelah tadi kita beristirahat sejenak, melonggarkan otot-otot tangan. Nah, jadi di pemanjatan kedua ini kita akan coba sampai ke 25 meter. Lebih mudah dari yang pertama, tapi ya namanya manjatnya sekali-sekali ya. Saya tetap butuh pertolongan. Kemudian kalau dari sini memang teras yang tadi diceritakan oleh Simbah nggak terlihat dari bawah sini. Nanti setelah di atas baru kelihatan seperti apa terasnya dan ada sedikit tanjakannya lagi. Coba lihat ke atas nih.
Ketika menghadapi tingkat kesulitan permukaan tebing, maka kombinasi antara teknik dengan strategi penyelesaian masalah menjadi jalan keluarnya. Butuh ketenangan dan pemahaman medan untuk melakukannya. Posisi tubuh yang menggantung berlawanan antara arah gerak dengan gravitasi, menuntut kekuatan otot sebagai pondasi cengkraman dan pijakan menuju ke puncak tebing. Semakin tinggi bergantung pada dinding tebing akan semakin menguji keberanian. Tapi kepuasan yang luar biasa langsung terasa ketika berhasil menaklukkan tantangan. Sampai juga akhirnya setelah memanjat 25 meter ke atas, setelah pegal-pegal, ya akhirnya saya membuktikan bahwa di pantai kita nggak cuma bisa main air aja, terutama di Pantai Siung ini kita bisa memanjat sampai setinggi ini dan melihat pemandangan seindah di belakang saya. Benar-benar tidak sia-sia perjuangannya. Sungguh sangat sempurna. Luasnya pemandangan laut dan biru dari puncak tebing langsung membayar lelah tubuh terasa.